Ups. Langsung digigit teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat, ini belum ada 1 menit teman-teman. Si tikus udah kejang-kejang ya. Dia mendorong mangsanya ke dalam mulut menggunakan taringnya teman-teman. Jadi taring ular ini bisa bergoyang ya, atau bisa digerakkan. Nah lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di Sambidan Channel. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara ular memakan mangsanya. Nah teman-teman, di sini ada 2 macam cara ya. Yang pertama yaitu ular berbisa. Nah tentunya untuk ular berbisa, mereka akan menggunakan racun atau bisanya untuk membunuh mangsanya terlebih dahulu. Nah begitu mangsanya mati, maka mereka akan memakan mangsanya tersebut. Nah lain halnya dengan cara ular yang tidak berbisa memakan mangsanya. Bagaimana coba? Oke, kalau penasaran ikuti terus videonya sampai habis teman-teman. Tapi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya di bawah, supaya saya lebih semangat lagi bikin video untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih, yuk simak terus. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya sudah sedia mencit ya. Ini tikus putih. Nah kita akan kasih makan yang pertama, yaitu ini dia. Di sini sudah ada ular Sowokopi LAP flavolioneta. Nah ini teman-teman, kelihatannya udah lapar. Oke, saya ambilkan satu dulu dari sini. Nah teman-teman, kita lihat ya bagaimana cara ular ini makan. Nah kebetulan ular Sowokopi ini merupakan ular yang tidak berbisa. Sebentar. Oke. Ups. Langsung digigit teman-teman. Nah jadi kira-kira begini cara ular yang tidak berbisa itu makan. Mangsanya akan disergap lalu dililit. Nah lihat. Nah yang satu ini sedang melilit mangsanya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Oke, sambil menggigit mangsanya supaya tidak kabur. Nah ular tidak berbisa juga memanfaatkan lilitan untuk membunuh mangsanya. Nah lihat. Ini tikus putihnya atau mencitnya ini masih hidup ya tuh. Tapi kelihatannya udah kesusahan bernafas. Jadi fungsi lilitan ini adalah menghilangkan nafas dari mangsa yang akan dia makan. Nah teman-teman, jadi rata-rata ular berbisa seperti jenis python atau colubrid yang lain ya, kira-kira seperti inilah cara mereka membunuh mangsanya. Nah lihat teman-teman, begitu si mangsa mati langsung dimakan teman-teman tuh, lihat. Langsung dilahap, langsung ditelan ya. Jadi memang kalau ular tidak berbisa itu memang melilit mangsanya terlebih dahulu sampai mati, baru mereka menelan mangsanya bulat-bulat. Nah lihat, lahap banget teman-teman tuh. Hush. Oke, dia udah kenyang. Ups. Lagi birahi teman-teman, jadi galak tuh ya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang di sini saya sudah ada sunbeam snake atau ular pelangi. Oke, saya ambilkan mencitnya dulu. Nah sunbeam snake ini juga merupakan ular tidak berbisa. Jadi dia ini tipikal ular penyergap ya. Bentar, ini mana kepalanya ini? Oke.
Lihat teman-teman. Lihat nih ya. Sama seperti ular sowo kopi tadi. Jadi sunbeam snake ini juga tipikal penyergap. Tapi untuk sunbeam snake atau ular pelangi, dia melilit cuma untuk menahan mangsanya teman-teman. Sisanya dia langsung melahap si mencitnya. Lihat. Oke, sorry ada suara. Jadi lihat, langsung dilahap teman-teman. Dilahap bulat-bulat ya. Langsung aja dimakan. Tuh lihat tuh. Wah, yang satu ini memang mental makannya bagus banget teman-teman. Lihat. Langsung habis ya, ditelan bulat-bulat dalam kondisi hidup teman-teman. Oke teman-teman, nah kalau yang satu ini dua jenis ular viper tapi berbeda ya. Nah kalau ini hijau ekor merah, cuma yang satu ini Trimeresurus insularis. Kalau yang satu ini sama juga hijau ekor merah, cuma Trimeresurus albolabris. Beda teman-teman, yang ini matanya warna kuning, yang ini matanya warna merah gelap. Nah di sini saya sudah ada mencit untuk makanan keduanya, tapi yang lebih jelas yang ini ya, karena ini akuariumnya lebih bening. Kita buka pelan-pelan. Woi, lepas mencitnya. Kita masukin teman-teman. Hap. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, nih ya, setelah menunggu agak beberapa lama nih, ini mencitnya udah disergap teman-teman. Jadi kalau untuk ular viper, dia akan langsung menahan mangsanya dengan taring Solenoglypha yang dimilikinya. Jadi si mangsa nggak akan bisa kemana-mana karena memang tertahan oleh taring Solenoglypha milik si viper ini. Sembari menahan, viper ini juga menyuntikkan bisanya yang mematikan teman-teman. Jadi lihat, ini belum ada 1 menit teman-teman, si tikus udah kejang-kejang ya, dan sekarang udah mulai nggak bisa bergerak. Nah ini tandanya bisa milik si insularis ini sudah menyebar ke seluruh tubuh si mencit. Lihat, udah nggak bisa bergerak lagi tikusnya. Nah bedanya teman-teman dengan ular yang tidak berbisa tadi, karena mereka tidak memiliki bisa, jadi mereka menggunakan lilitan dan juga gigitannya untuk menahan mangsanya sampai kehabisan nafas. Namun bagi ular berbisa, mereka memanfaatkan bisa yang ada di dalam tubuhnya untuk disuntikkan ke mangsanya. Nah, bisa itu sendiri juga digunakan oleh ular tersebut untuk melawan ancaman. Seperti contohnya predator mereka di alam, yaitu garangan dan juga burung elang. Ini teman-teman, si tikus sudah nggak bisa bergerak ya, udah lemes, udah mati karena sudah terkena racun bisa dan cepat sekali menyebarnya ke seluruh tubuh si tikus teman-teman. Nah teman-teman lihat, yang satu ini udah mulai makan ya. Nah lihat, ular ini memakan mangsanya mulai dari bagian kepala teman-teman. Jadi memang kepala terlebih dahulu, dan lihat, jika bisa kita lihat itu, dia mendorong mangsanya ke dalam mulut menggunakan taringnya teman-teman. Jadi taring ular ini bisa bergoyang ya, atau bisa digerakkan. Nah lihat, kelihatan jelas ya, bisa digerakkan untuk mendorong mangsanya masuk ke dalam mulutnya. Oke. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Benar-benar makan malam yang nikmat sekali ya. Ini sebuah kepuasan tersendiri buat saya teman-teman, bisa lihat peliharaan makan
Karena itu gimana ya, seneng aja gitu loh. Asik kalau lihat peliharaan bisa makan lahap kayak gini. Nah, bagi teman-teman yang kadang bertanya, Bang, ular kan kepalanya kecil, kok bisa sih makan mangsa yang lebih besar? Nah, jawabannya teman-teman, rahang ular bagian atas dan bawah itu tidak nyambung ya, atau tidak gandeng atau terpisah. Itulah alasannya ular bisa memakan mangsa yang besarnya itu 5 kali lipat dari kepalanya. Karena memang kepalanya itu rahang atas dan bawah itu nggak jadi satu gitu. Nah, kalau ukuran mencit segini mah untuk viper ini masih cukup lah, masih standar. Lihat. Jadi rata-rata ular itu memakan bagian tubuh mangsanya mulai dari kepala lalu habis sampai ekor, teman-teman. Nah, seperti yang satu ini nih, lihat. Lahap banget. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi perbedaan cara ular berbisa dan ular yang tidak berbisa makan, teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti video saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like. Jangan lupa di-share juga supaya lebih banyak orang tahu dan juga lebih bisa memberikan edukasi buat semua kalangan, semua orang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam